Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kami ingin membahas ide bisnis tentang wedang sekoteng jahe. Ya, sebelumnya untuk presentasi, sebelum kita masuk ke presentasi, pertama saya akan perkenalkan anggota kami dari kelompok 9. Yang pertama Khairul Umam dengan NPM 11112012221, dan yang kedua Muhammad Ramdan dengan NPM 11112012115, dan yang ketiga Zaini Ramadan dengan NPM 11112011008. Next. Di bisnis kami ini, kami menamakan wedang sekoteng kami yaitu The Panas Dingin, dengan owner team. Yang pertama foundernya yaitu Kang Zaini Ramadan, dan yang kedua saya Khairul Umam, dan yang untuk baristanya yaitu Muhammad Ramdan. Ini adalah susunan struktur dari wedang sekoteng The Panas Dingin untuk nantinya. Wedang sekoteng jahe. Wedang sekoteng jahe merupakan minuman khas asli Solo yang dapat membuat kita merasa hangat. Dan juga selain itu, wedang adalah minuman herbal tradisional yang dipercaya dapat menghangatkan tubuh hingga mengatasi masalah pada sistem pencernaan ataupun saat kita kembung. Ide bisnis ini sangat cocok di era pandemi saat ini, di mana kita tahu jahe adalah minuman herbal yang disarankan untuk kita minum untuk daya tahan tubuh kita supaya kita fit di dalam pandemi COVID-19 ini. Apalagi kita tidak tahu datangnya penyakit itu kapan. Dan kita tuh hanya bisa mencegah. Jadi ada istilah kata lebih baik mencegah daripada mengobati. Di masa seperti ini pun sangat cocok sekali kita untuk mengkonsumsi wedang jahe, terus minum-minuman herbal, agar tubuh kita tetap sehat dan tetap beraktivitas sebagaimana mestinya. Kenapa sih harus wedang sekoteng jahe? Karena yang pertama, kita mendapatkan manfaat yang banyak bagi kesehatan kita, dan yang kedua, minuman ini sangat mengenyangkan. Karena apa? Wedang sekoteng jahe itu tidak hanya air saja, tetapi terdapat topping-topping seperti roti, terus kacang hijau, sama mutiara gitu, yang dimana kalau kita konsumsi kita akan merasa sedikit lebih kenyang dari biasanya. Terus yang ketiga, usaha ini tidak akan ada habisnya, karena ini adalah usaha makanan, di mana usaha ini sangat merekomendasikan kita untuk membukanya untuk masa depan, mungkin biar sekoteng jahe itu bisa mendunia juga. Terus yang keempat, sedikit kompetitor, karena yang kita tahu minuman sekoteng jahe ini kan minuman khas Solo. Jadi kalau kita membuka di Bandung atau di wilayah-wilayah lain, mungkin minuman ini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen agar mau mencoba minuman wedang sekoteng jahe kita. Selanjutnya presentasinya akan saya serahkan kepada saudara saya, Kang Zaini Ramadan. Kami persilakan. Ya. Terima kasih saudara Khairul Umam. Baik, untuk rencana pasar wedang sekoteng jahe ini gitu ya, kita memiliki rencana-rencana. Ada rencana jangka panjang, ada rencana jangka menengah, ada rencana jangka pendek. Kami akan jelaskan terlebih dulu untuk rencana jangka pendeknya.
Uh, Usaha bisnis ini kami rintis. Ini bertujuan untuk yang pertama, awal dari terciptanya usaha ini adalah dari tugas terlebih dahulu kan, gitu. Dan akan bisa menambah pengalaman kita dalam berwirausaha, dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama gitu ya, dari mahasiswa maupun bagi umum gitu. Selain itu dapat meningkatkan kreativitas kita, juga dapat jadikan suatu usaha. Nah, yang ini akan kita buat gitu nantinya di kehidupan masa depan, untuk biaya kita kehidupan sehari-hari ataupun bisa menjadi bahan biaya kuliah kita. Dan rencana jangka menengah kita yaitu kepuasan pelanggan menjadi yang utama dari segalanya. Karena tanpa pelanggan belum tentu usaha ini akan bertahan lama. Tidak lupa pula kami rajin melakukan promosi usaha kami, baik dari mulut ke mulut, dari teman kita, teman ke teman begitu, ataupun iklan radio. Baiknya kita misalkan memiliki link radio gitu ya, teman gitu, kita bisa menanyakan langsung. Kemudian media online gitu, kita bisa membuka media-media online seperti Instagram begitu. Kemudian ada Facebook gitu ya, yang kita bisa membuat pasar di sana gitu untuk menawarkan wedang sepotong ini gitu. Karena sekarang mungkin banyak pelaku-pelaku usaha gitu ya, ataupun kalangan-kalangan di masa kini gitu ya, yang kebanyakan orang itu melihat kepada media online-nya. Kemudian rencana jangka panjang kita telah berhasil mendapatkan pelanggan, terus kami akan lebih meningkatkan mutu kualitas dari usaha kami ini dan membuka cabang-cabang yang ada di Bandung maupun di luar Bandung. Kemudian target customer kami yaitu tradisional, maksudnya umur di 50 sampai 70 tahun. Ini orang tua gitu ya, bisa kita katakan orang tua. Biasanya peduli gitu akan khasiat dan kesehatan udang sekoteng jahe. Jadi ini merupakan pilihan yang tepat untuk kita pasari gitu ya, targetkan gitu untuk orang tua di umur 50 sampai 70. Kemudian di umur 35 sampai 40 gitu ya, dewasa yang memang mereka lagi sibuk-sibuknya dalam bekerja gitu ya. Nah, biasanya kan dalam bekerja gitu ya, orang-orang dewasa ini lebih kurang gitu untuk memikirkan daya tahan tubuh mereka gitu. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan udang sekoteng jahe ini cocok gitu menurut kita. Kemudian yang terakhir youngster gitu, atau remaja gitu ya, remaja mau ke dewasa gitu. Selain di usia remaja dan ini berjalan seperti kilat gitu ya, harus siap-siap kita benar-benar mengikuti tren gitu, mengikuti segala perubahan dan inovasi demi mengimbanginya gitu. Makanya sekoteng kita nanti mungkin ada topping-topping yang menarik seperti ronde yang isinya gula merah gitu dengan isi kacang, atau misalkan ronde atau yang isinya es krim gitu, itu bisa saja. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita Kang Muhammad dan Mangga dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis SWOT ide bisnis kami. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang strength, kekuatan ide bisnis kami. Yang pertama yaitu wedang sekoteng ini, minuman berkuah, sangat cocok diminum pada cuaca yang tak menentu seperti waktu sore atau malam hari yang sering hujan. Selain itu, kita juga dapat makan ronde, mochi, dan rotinya. Jadi selain menyegarkan untuk tubuh dan mengenyangkan, kita juga dapat manfaatnya di minum wedang sekoteng jahe ini. Yang ketiga dari strength-nya adalah bahan baku yang mudah didapat, dan yang keempat adalah cara membuatnya yang sangat mudah. Dari segi weakness-nya atau kelemahannya, faktor tempat yang
mempengaruhi kelancaran usaha kita. Karena apabila tempatnya kurang ramai, maka permintaan kita akan sedikit. Jadi faktor tempat ini sangat penting, terutama untuk tempat kita yang akan dibuka usaha ini adalah tempat yang ramai. Maka itu mungkin bisa lebih ini lagi sama kita diperbaiki. Yang kedua dari weakness-nya adalah permintaan dari konsumen biasanya apabila mereka menemukan minuman lain yang lebih menarik. Seperti pada zaman ini ada minuman lain seperti boba, tapi itu kurang menyehatkan. Maka dari itu kita mungkin bisa lebih menguntungkan di sana karena minuman kita bisa bermanfaat bagi kesehatan. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Melihat di lapangan yang jarang ada bisnis ini, maka dari itu kami berinisiatif mencobanya. Dengan kondisi cuaca yang tak menentu di waktu ini yang sering hujan, siangnya panas, sorenya hujan lagi, maka dari itu wedang sekoteng ini sangat cocok. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Banyak pesaing yang menjual produk yang sama, tapi setelah kita analisis daerah yang mau kita buka usaha, mungkin dari pesaing belum ada sih. Jadi kita akan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan bisnis kami. Yang pertama yaitu dari modal. Modal yaitu yang pertama kita membeli jahe harga 9.000, yang kedua gula pasir 16.000, yang ketiga paper bag 3.000, yang keempat botol 15.000 per lusin, label 7.000, jasa 10.000. Total untuk semua modal yang kita keluarkan pertama yaitu 60.000 untuk skala kecil. Yang kedua, perhitungan pengeluaran. Modal sejumlah 60.000 mampu membuat 12 gelas wedang jahe sekoteng, yang dimana HPP sama dengan modal dibagi produksi. Modal 60.000 dibagi 12 sama dengan 5.000 dibulatkan. Harga awal pengenalan jika memang sudah menjadi minuman favorit, maka harga yang kami tawarkan 10.000. Yang ketiga, perhitungan laba rugi dari bisnis kami, yaitu laba yang diinginkan dari bisnis ini adalah 100% dari modal. Yang di mana modalnya itu 5.000, maka dari labanya juga kami ingin mengambil keuntungan 5.000. Next. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.